Selamat datang di channel yang damai sepi view. Walah, apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya? Kali ini saya akan membahas film wanita perkasa lagi berjudul Tomb Raider yang dirilis pada tahun 2018. Menceritakan seorang wanita cantik yang berjuang menyelamatkan dunia dari kutukan mengerikan terhadap para ambisius ilmu pengetahuan. Dibintangi pemenang Oscar tahun 2016 bernama Alicia Vikander. Dan ini jelas salah satu film besutan yang diambil dari video game. Waduh, seru ya pasti. Jadi langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Diceritakan sebuah ekspedisi menemukan prasasti kisah legenda zaman dahulu, di mana seorang putri yang melakukan sebuah ritual untuk bersekutu dengan kegelapan. Ritualnya pun sangat mengerikan, yakni menumbalkan 100 wanita perawan untuk dipersembahkan kepada sang iblis. Jadi kimcil cabe-cabean mungkin gak termasuk ya. Kelanjutan kisah ekspedisi mengerikan tersebut pun akan berfokus kepada seorang wanita bernama Lara. Ia yang nantinya akan menjadi penyelamat dari kegelapan yang mengancam dunia. Lara sendiri bisa dibilang sosok wanita yang memiliki pribadi yang perkasa, tomboy gitu. Karena ia memiliki banyak hutang dan keterbatasannya ilmu, ia mengharuskan bekerja sebagai kurir sepeda pengantar paket. Ya, selain ia suka gelutan, ia juga wanita mandiri dan penuh adrenalin. Di mana sepulangnya bekerja, Lara mengikuti sebuah perlombaan jalanan. Perlombaan tersebut mengharuskan gerombolan orang di belakangnya mengambil ekor tupai yang diikatkan di belakang sepeda. Dan diberi sebuah cat untuk meninggalkan jejak kemana Lara pergi agar memudahkan pengejaran seperti permainan kucing-kucingan. Singkat cerita, di sela perlombaannya ia meleng dan menghantam mobil yang apesnya itu merupakan mobil polisi. Tentu Lara pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, kalian akan dibuat terkejut ketika melihat Lara dengan mudahnya bebas karena dibantu seorang wanita bernama Anna. Dan ternyata Lara merupakan anak orang kaya. Lara memiliki warisan aset yang tak terhingga nominalnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Lara sampai memiliki hutang? Ternyata hal itu disebabkan Lara tidak mau dianggap wanita yang manja dan tak mampu hidup dengan keringatnya sendiri. Ditambah lagi ayahnya sangat sibuk sehingga Lara jarang bertemu. Anna sendiri bisa dibilang adalah asisten ayahnya dan ia menginformasikan bahwa ayah Lara kini sudah tiada. Melihat kehidupan seorang anak triliuner yang serba kekurangan, rasanya tidak pantas. Anna pun memohon kepada Lara untuk mau mewarisi aset sang ayah. Singkat cerita, kondisi kehidupan Lara saat ini sedang krisis, ditambah ia sedih karena kabar kematian sang ayah. Ia pun memutuskan menandatangani hak aset yang diwariskan kepadanya. Sesampainya ia di ruang rapat yang besar dan mewah bersama dengan elit penting yakni Anna dan notaris. Di sela penjelasan sang notaris mengenai aset warisan, ia memberikan sebuah benda milik ayahnya berupa rubi kayu. Tiba-tiba tanpa sengaja Lara berhasil memecahkan teka-tekinya dan membuka benda tersebut yang ternyata itu berisi fotonya bersama sang ayah. Dan terdapat sebuah tulisan yang berisi huruf pertama dari tujuanku. Seketika ia teringat dengan perkataan sang ayah, Lara merasa ada suatu hal yang ia harus selidiki terlebih dahulu dan memutuskan menunda proses penandatanganan aset warisannya. Dengan diantar mobil kantor, Lara ternyata kembali ke rumah ayahnya yang lama tidak ia kunjungi. Ia pun menuju ke sebuah bangunan di samping rumahnya, mirip seperti gudang. Namun saat masuk, ternyata di situ terdapat banyak ukiran nama-nama nenek moyang terdahulunya, termasuk nama ayahnya yang diduga meninggal. Melalui petunjuk secari kertas wasiat ayah, ia berhasil menebak tombol yang tepat berada di huruf pertama dari nama ayahnya, R. Richard. Ya, ternyata wasiat itu mengarahkan Lara ke sebuah ruangan yang terlihat seperti kantor semi-semi gudang. Di situ Lara menemukan sebuah handycam yang lagi-lagi ditempelkan pesan. Di dalam video tersebut sang ayah membicarakan soal ekspedisi ke sebuah makam putri Jepang yang bernama Himiko. Lara pun diminta untuk memusnahkan segala berkas yang berhubungan dengan ekspedisi tersebut. Namun Lara sebagai anak yang cinta dengan orang tua, ia tidak memusnahkan berkasnya dan justru berniat mencari tahu mengenai ekspedisi yang sedang diteliti ayahnya. Berharap sang ayah mungkin masih hidup.
Singkat cerita, untuk mencari tahu tentu membutuhkan biaya. Lara yang masih belum menandatangani aset sang ayah, ia terpaksa menjual kalung pemberian ayah di Pegadaian untuk mendapatkan uang. Tentu sang agen Pegadaian pun terpukau ketika melihat liontin pada kalung tersebut. Tahu bahwa itu merupakan salah satu liontin artefak atau prasasti benda kuno, ia pun membeli kalung tersebut. Mental siap, uang siap, orang dalam siap, Lara pun segera berangkat ke lokasi yang tertulis dalam buku ayahnya. Singkat cerita, Lara pun sampai di Hong Kong. Ia pun segera mencari seorang pemuda bernama Luren. Terdapat adegan selingan dalam film agar tidak bosan. Lara sempat direcokin sama Cecoro Jambret saat Lara terpepet. Seorang pria membantunya dengan menodongkan senapan ke arah gerombolan berandalan dan mereka pun lari. Yang ternyata pemuda tersebut adalah Luren. Luren ternyata merupakan anak dari rekan ayahnya yang ikut petualangan dalam ekspedisi tersebut. Lara pun meminta Lu untuk membantunya menuju sebuah pulau. Sempat sok-sokan jual mahal kayak cewek di IG, namun dengan ditawarkannya segepok uang, Lu pun mau membantunya menuju ke tempat yang Lara minta. Tentu Lu yang sudah berpengalaman mengarungi lautan, ia memperingatkan Lara bahwa lokasi yang dituju adalah tempat yang berbahaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kondisi sampai saat ini masih baik-baik saja. Namun saat tengah malam menjelang, ya, kapal terombang-ambing oleh guncangan ombak besar disertai badai. Kondisi semakin tidak terkendali ketika jalan yang mereka lalui terdapat banyak batu karang yang besar nan menjulang. Dengan sekuat tenaga dan support bayaran tinggi dari produser, mereka pun berusaha bertahan. Lara dan Lu berencana meninggalkan kapal dengan sekoci. Namun Lara teringat bahwa berkas-berkas ayahnya masih tertinggal di ruangan. Dengan suasana menegangkan dan riweuh, Ana pun mengambil berkas-berkasnya. Namun saat ia berhasil mendapatkannya, kapal sudah terlebih dahulu menghantam karang dan ia pun terpisah dengan Lu. Namun ini bukan kisah sedih Titanic. Lara pun bertahan dan pada akhirnya ia mampu sampai ke tepi. Namun tiba-tiba, ya, bebatoknya dikaplok oleh seseorang. Singkat cerita, saat Lara terbangun, ia sudah berada di sebuah ranjang dan terdapat seorang pria di hadapannya bernama Vogel. Ini ewoknya. Saat Lara mencari tas dan bukunya, ternyata Vogel yang telah mengambil bukunya. Yang artinya, besar kemungkinan Vogel mengetahui perihal apa yang sedang dicari oleh Lara. Tidak hanya itu, yang mengejutkan adalah Vogel secara belak-belakan menyampaikan kepada Lara bahwa ia yang telah membunuh ayahnya. Selesai dengan drama di dalam tenda, dengan teganya ia melempar Lara ke kerumunan pekerja dan memaksanya untuk ikut bekerja rodi dalam ekspedisinya. Namun tanpa diduga, Lu ternyata juga sudah berada di situ, mengartikan bahwa dirinya juga selamat dari kecelakaan tempo malam. Matahari semakin menyengat, Lara dan Lu semakin bekerja berat, hingga di suatu ketika terdapat seorang kakek yang kelelahan juga terlihat sakit. Dan kalian akan dibuat emosi melihat kejadian tersebut. Pasukan Sok ini malah membentak, menghajar untuk segera bangun dan melanjutkan pekerjaan. Tentu Lu dan Lara pun tidak tega melihatnya dan meminta untuk memberikan sang kakek istirahat. Karena terjadi keributan, Vogel terbangun dari duduknya. Dengan temperamen ia menembak sang kakek hingga tewas. Muak dengan penindasan tak berperi kemanusiaan, Lu pun mengambil tindakan dengan menggaplok congker salah satu pasukan. Dilanjut Lara yang mencoba untuk melarikan diri dibantu Li. Hingga pada akhirnya Lu tertangkap, namun Lara berhasil meloloskan diri dengan terjun ke arung jeram. Dan tiba-tiba, ya, hampir aja ia bongkok terjun, namun ia berhasil survive di sebuah bangkai pesawat. Dengan adegan yang epik, Lara pun segera menyelamatkan diri dari bangkai pesawat, dilanjut melepaskan tali yang mengikat tangannya. Namun tanpa diduga, ya, Lara lagi-lagi berada di situasi menegangkan. Beruntung ia menemukan sebuah parasut. Ia pun segera menggapai parasut tersebut dan terjun dengan cara yang anti mainstream. Dengan nafas yang lega dan badan penuh keringat, akhirnya ia berhasil selamat. Namun Lara sempat tertusuk dahan pohon tepat pada perutnya. Namun rintangan Lara belum selesai. Saat malam hari menjelang, Lara lagi-lagi bertemu dengan prajurit Vogel. Pertarungan pun lagi-lagi terjadi. Namun Lara berhasil menghabisinya dengan rear naked choke ala MMA. Dan pria tersebut pun tewas.
Dari kejauhan terdapat seorang pria yang memantau Lara sedari tadi. Namun saat Lara menoleh, pria tersebut lari. Karena Lara butuh bantuan, ia pun mengejar pria tersebut sampai ke sebuah gua. Tanpa diduga ternyata pria tersebut adalah sang ayah, yakni Richard. Richard sempat mengira berhalusinasi yang dihadapannya adalah sang anak. Namun dengan kode kasih sayang ala Itachi Uchiha, ia pun pada akhirnya yakin bahwa itu benar wujud sang anak. Ketika kontak batin antara ayah dan anak terjalin, tentu serontak Lara yang perkasa kembali menjadi anak perempuan manja dengan mengeluh kepada sang ayah bahwa perutnya terluka. Malam itu sembari menjahit perut Lara, mereka temu kangen bahagia. Serengenge pun menyeringai terlihat Richard sedang bercukur. Tak lama Lara membantunya untuk bercukur sambil berbincang. Namun di saat Lara mengatakan bahwa berkas-berkas penelitian Richard belum dimusnahkan dan malah berada di tangan Vogel, seketika Richard pun marah. Richard pun menjelaskan bahwa isi dari penelitian tersebut adalah sebuah makam kuno milik seorang ratu yang terkutuk bernama Himiko. Dan bila makam tersebut dibuka, kemungkinan besar kegelapan akan menyelimuti bumi. Mendengar pernyataan mengerikan tersebut, Lara pun berniat menghentikan aksi Vogel. Namun sang ayah tidak mau melakukannya karena ia kini sudah tidak cukup berani menghadapi Vogel. Ditambah Vogel memiliki banyak pasukan. Namun Lara yang digadang menjadi pengganti sang Tomb Raider terdahulu, dengan beraninya ia tetap menghentikan Vogel walau tanpa sang ayah. Singkat cerita, dengan busur panah alamiah ML dan menyelinap ke markas Vogel ala John Rambo, Lara mengawali dengan membebaskan Lu terlebih dahulu untuk meloloskan para tahanan. Memanfaatkan pengalihan perhatian Lu, Lara menyempatkan mengambil alat komunikasi Vogel. Namun di sela aksinya, Lara melihat sang ayah sudah berada tepat di depan pintu makam. Tentu tindakan sembrono sang ayah membuatnya harus ditangkap oleh Vogel. Pada akhirnya Lara pun terpaksa menyelamatkan nyawa ayahnya. Di sini sempat terjadi negosiasi serta ancaman karena Lara tak mau nyawa ayahnya melayang. Ia pun pada akhirnya menyerah kepada Vogel dan bersedia membantunya masuk menuju makam. Sesuai apa yang ia baca pada buku ayahnya, akhirnya pintu makam pun terbuka. Ladies first. Sesampainya di dalam, baru beberapa kaki melangkah, Lara menginjak semacam tombol yang tak terlihat, yang ternyata itu merupakan sebuah jebakan hingga membuat salah satu pasukan Vogel tewas. Dilanjutkan mereka dihadapi dengan sebuah jurang yang terdapat tumpukan mayat di bawahnya. Dengan alat dari Doraemon, karena entah dari mana itu jembatan atau tangga muncul, mereka dengan mudahnya menyeberangi jurang permayitan. Namun sama seperti ruang penjara makam konvensional pada umumnya, banyak jebakan di dalamnya di mana mereka dihadapi lantai yang runtuh dan mengharuskan menemukan sebuah batu yang dapat merefleksikan cahaya dengan warna yang sesuai. Berbagai warna pun dicoba, namun pada akhirnya Lara berhasil menemukan, yakni warna hijau yang berarti kehidupan. Singkat cerita, mereka sampai di peti sang ratu. Dengan ketidaksabaran Vogel membuka peti sang ratu, bersamaan Lara mengungkap cerita sesungguhnya melalui artefak pada langit-langit. Di mana cerita sebenarnya adalah sang ratu tidak bersekutu dengan iblis, melainkan ia justru menyelamatkan dunia dari wabah penyakit mengerikan dengan menumbalkan dirinya beserta pengikutnya. Dan benar saja, ketika salah satu pasukan Vogel menyentuh kulit sang ratu, serontak ia berubah menjadi macam Venom dan hampir berperilaku seperti zombie. Namun Vogel segera menghabisinya. Satu anak buah Vogel pun ketakutan, khawatir akan terjadi hal yang sama pada dirinya. Melihat kejadian mengerikan tersebut, Vogel tetap ngeyel. Ia berniat mengambil sedikit anggota tubuh mayat tersebut dengan tujuan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Namun Richard dan Lara tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan adegan gelutan pun terjadi lagi. Lara dan Richard pun mengatur strategi di mana mereka memisahkan Vogel dan anak buah agar mudah dikalahkan. Vogel sempat berhasil ditembak pada bagian kaki oleh Richard, dibarengi Lara yang berhasil membunuh anak buah Vogel dengan memanfaatkan jebakan. Namun tiba-tiba,
Satu anak buah Vogel bangkit dengan kondisi terinfeksi. Hal tersebut dimanfaatkan Vogel untuk melarikan diri. Saat Lara berhasil mengalahkan anak buah Vogel, ia pun segera kembali membantu Richard. Namun sayang, Richard sudah terinfeksi. Pada akhirnya Richard pun memutuskan akan meledakkan makam tersebut bersama dirinya yang sudah terinfeksi. Lara yang berat hati meninggalkan ayahnya pun akhirnya harus rela. Dengan rasa sedih, ia pun segera mengejar Vogel. Saat mereka bertemu tepat di jurang permayitan, pertarungan sengit terjadi. Namun pada akhirnya, Lara berhasil mengalahkannya dengan menyumpal mulut Vogel menggunakan jari Himiko yang Vogel ambil sendiri. Vogel pun ditendang jatuh masuk ke jurang dengan kondisi terinfeksi, dibarengi Richard meledakkan makam. Segera Lara pun berusaha melarikan diri. Di luar sudah ada Lu yang menanti Lara, sempat mengira Lara tewas, namun tak lama tali pengait bergerak dan Lara pun selamat. Tak lama transportasi Vogel sampai. Dengan bantuan komunikasi Vogel yang dibawa Lara, segera mereka menyergap helikopter. Lara, Lu, dan tawanan Vogel yang masih selamat pun dapat kembali pulang. Singkat cerita, Lara pun kembali ke perusahaan ayahnya dan menandatangani surat hak milik aset. Yang luar biasa adalah jumlah perusahaan serta aset sang ayah ternyata luar biasa banyaknya. Namun Lara mendapati satu perusahaan yang tidak asing dan mengkhawatirkan, yakni bernama Patna, yang pernah ia lihat pada nama dan logo yang sama saat ia menjadi tawanan Vogel. Apakah akan ada aksi baru dari penerus Tomb Raider ini? Tentu jawabannya ada di film berikutnya. Hehehe, film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Untuk filmnya enak ya penyajiannya. Saya beri nilai 90, ini masuknya asik sih, wajib kalian tonton. Oke, mungkin sekian. Saya Kang Waru bersama jajaran kantong Doraemon izin undur diri. Buat kalian yang merasa ada bagian yang menurut kalian tidak dibahas, saya mohon maaf. Karena saya tidak bisa cukup banyak menampilkan adegannya. Lemot laptop saya bro, jadi saya pilih, mohon dukungannya ya. Subscribe, biar saya punya senjata buat ngonten lebih keren lagi. Ya udah gitu aja, nggak tahu deh ada yang nonton atau enggak. Oke, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.